Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yerima Desi, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kependidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Modul Berbasis Inquiry Terbimbing terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Materi Reaksi Redoks kelas 10 di SMAN 2 Lubu Basung. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Serli Marfira, NIM 19035049. Dan mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Kimia. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Pertama yaitu bagian pendahuluan terdiri dari 6 subbab. Pertama, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi masalah, yaitu sektor pendidikan adalah suatu sektor yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian proses belajar mengajar dapat dilihat dari berbagai unsur seperti tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode pembelajaran, alat pembelajaran, lingkungan, pendidik, dan peserta didik. Dari unsur-unsur tersebut, menurut peneliti, dua unsur yang sangat penting yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran. Kedua aspek tersebut saling berkaitan. Seorang guru sebagai salah satu faktor dalam proses pelaksanaan pembelajaran selalu dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Menurut E. Mulyasa 2006, 13, kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi proses dan segi hasil. Dalam proses pembelajaran, sebagaimana dikenal selama ini, penggunaan metode ceramah masih cukup dominan digunakan oleh sebagian besar guru berbagai jenjang pendidikan. Tentu saja hal ini di samping cukup melelahkan bagi pengajar, juga menjemukkan bagi peserta didik, terlebih jika pengajarnya kurang kualifikat. Dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu kemampuan mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola proses belajar mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik. Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah tersedianya media pembelajaran yang memberi kemudahan bagi individu untuk mempelajari materi pembelajaran, sehingga menghasilkan belajar yang lebih baik. Ada kemungkinan rendahnya nilai kompetisi siswa disebabkan oleh strategi penyampaian pembelajaran yang kurang tepat. Dalam hal ini, guru mungkin kurang atau tidak memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Di antaranya, guru dalam menyampaikan pengajaran sering mengabaikan penggunaan media. Padahal media itu berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu materi yang dianggap sulit oleh peserta didik yaitu materi reaksi redoks, yang mana dalam hal ini kurangnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar di kelas.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka perlu mengidentifikasi metode atau alat pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan hasil belajar pada materi reaksi, reduksi, dan oksidasi. Dari latar belakang masalah tadi, diidentifikasi masalahnya yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, penyampaian materi pembelajaran dengan metode ceramah yang menyebabkan kurang dikuasainya materi pelajaran, masih kurangnya pemanfaatan media seperti pemanfaatan modul yang telah ada, belum optimalnya pemahaman siswa tentang konsep reaksi, reduksi, oksidasi, dan prestasi siswa pada materi redoks belum mencapai nilai KKM. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tidak semua masalah akan dibahas. Di sini peneliti melihat bahwa hasil belajar siswa pada materi reaksi, reduksi, dan oksidasi menurun dan perlu adanya penelitian guna meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti mencoba penelitian menggunakan media modul yang telah tersedia di sekolah sebagai media pembelajaran. Diharapkan dengan menggunakan modul yang telah ada di sekolah, tingkat kebosanan siswa dan pembelajaran secara monoton dapat maka peneliti di sini hanya dibatasi pada masalah yaitu adalah pengaruh penggunaan modul berbasis inquiry terbimbing terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 pada materi reaksi, reduksi, dan oksidasi di SMAN 2 Lububasung. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penggunaan modul berbasis inquiry. Saya ulangi, yang pertama yaitu apakah penggunaan modul berbasis inquiry terbimbing pada materi redoks berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, apakah bagaimana tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tadi, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh modul berbasis inquiry terbimbing pada materi redoks terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap model yang diterapkan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi siswa sendiri, yaitu dapat meningkatkan motivasi daya tarik terhadap mata pelajaran kimia, menumbuhkan rasa kebersamaan, kerjasama, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa pada fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan kimia. Sedangkan bagi guru yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru dalam memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai, efektif, dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan bagi peneliti sendiri yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam memilih metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam praktek. Selanjutnya bab 2 itu tinjauan pustaka, yang mana akan membahas itu ada kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Itu kajian yang pertama itu kajian teori, mana kita akan menjelaskan apa itu inquiry terbimbing, menjelaskan modul materi kimia tentang materi reaksi. Selanjutnya penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Rohmiyati dan kawan-kawan pada tahun 2016 tentang pengembangan modul kimia berbasis inquiry terbimbing pada materi redoks. Mana penelitiannya bertujuan untuk menghasilkan modul kimia berbasis inquiry terbimbing pada materi redoks yang layak untuk siswa SMK kelas 10. Yang kedua itu untuk mengetahui efektivitas modul kimia berbasis inquiry terbimbing pada materi redoks tersebut. Yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan di SMKN Kota Salatiga program studi keahlian teknik otomotif. Yang mana
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu modul kimia berbasis inquiry terbimbing pada materi redox yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran kimia, dan modul kimia berbasis inquiry terbimbing pada materi redox yang dikembangkan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Mana rata-rata hasil belajar siswa yang belajar menggunakan modul lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan LKS. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kemampuan siswa untuk berpikir dengan ilmiah dan aktif di dalam kelas siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry terbimbing. Hal ini sesuai berdasarkan hubungan yang ada, maka diduga ada perbedaan prestasi belajar siswa antara menggunakan media pembelajaran modul dengan tidak menggunakan media modul. Maka bentuk paradigmanya yaitu proses belajar mengajar peserta didik menggunakan media konvensional dengan menggunakan media modul nanti akan dilihat pengaruh dari hasil belajarnya. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis. Itu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa, sedangkan hipotesis alternatif terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan media modul dan siswa yang tidak menggunakan media modul. Selanjutnya yaitu bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, itu ada jenis dan waktu penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Mana metode eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Agar kondisi kelompok, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol. Penelitian ini termasuk jenis eksperimen semu yaitu atau disebut juga dengan kuasi eksperimental. Yang mana Nana, Subjana, dan Ibrahim tahun 1989 mengemukakan bahwa eksperimen semu kuasi merupakan desain eksperimen dengan pengontrolan yang sesuai dengan kondisi yang ada atau situasi. Itu tempat dan waktu penelitiannya. Penelitiannya akan dilakukan tempatnya yaitu dilaksanakan di SMAN 2 Lubuk Basung pada tahun ajaran 2022 dan 2022-2023. Selanjutnya untuk definisi operasional yaitu ada hasil belajar, mana hasil belajar, reaksi redox, inquiry terbimbing, dan modul. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel serta variabel bebas dan variabel terikat. Yang mana populasinya yaitu dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA SMAN 2 Lubuk Basung tahun ajaran 2022-2023. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu salah satu kelas yang ada pada kelas 10 MIPA SMAN 2 Lubuk Basung yang terdiri dari 30 orang. Variabel itu adalah objek penelitian yang bervariasi, mana dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas, yang mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah media modul, sedangkan variabel terikatnya yaitu yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen merupakan pengumpul data dalam penelitian. Tujuan dari penggunaan instrumen adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengambil dan mengolah data. Yang mana pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah instrumen tes, yaitu adalah suatu pertanyaan atau tugas seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi atau tugas atas seperangkat di mana tes dibagi atas berapa, yaitu tes diagnostis, tes formatif, serta tes sumatif. Nah, dalam penelitian ini untuk mengetahui prestasi siswa digunakan
menggunakan tes, yaitu adalah tes objektif dengan bentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan. Instrumen pengertian digunakan itu ada instrumen perlakuan dan instrumen pengambilan data berupa penerapan media modul dalam kegiatan belajar mengajar. Instrumen pengambilan data terdiri dari instrumen pengambilan data prestasi hasil belajar setelah dilakukan penerapan media modul terhadap sampel. Instrumen pengambilan data prestasi hasil belajar ini berupa soal pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 15 butir soal. Serta instrumen yang digunakan dalam penelitian ini akan divalidasi sebelum digunakan. Itu mana ada beberapa uji yang digunakan, yaitu tes taraf kesukaran dan daya pembeda. Nah, selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan untuk menguji persyaratan analisis hipotesis, yaitu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelum kita melakukan uji itu, lebih dulu kita deskripsikan data tersebut berdasarkan ada modus, median, mean atau rata-ratanya, dan variansnya, dan persyaratan analisis hipotesis, di mana kita melakukan uji homogenitas, ya, yang bertujuan untuk mengetahui homogen atau tidaknya sampel yang diambil dari suatu populasi. Yang kedua yaitu uji normalitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya